Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Karena konten di channel gua banyak, lu bisa cek playlist gua ceritain. Di sana sudah ada banyak cerita horor yang bisa lu dengerin. Lu juga bisa kirimin cerita horor lu ke email gua, ke Twitter gua, atau ke Instagram gua. Linknya gua taruh di deskripsi. Oke, di konten kali ini gua bakal ceritain sebuah cerita dari Kaskus lagi. Cerita kali ini ditulis oleh Izzy PGNC. Cerita ini berjudul Keganjilan yang Menghantui di Gunung Lawu. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Aku bersyukur aku dan kawan-kawanku dapat selamat dari petaka tersebut. Harusnya ku mengacuhkan apa yang diinginkan oleh alam ini. Namun karena keangkuhanku, semua berjalan salah, bahkan mencekam. Halo, nama saya Aditya, dan ini ceritaku yang selamat dari kutukan ketika mendaki Gunung Lawu. 17 Maret 2017. Kami siswa kelas 2 SMA mendapat libur selama 2 minggu karena sekolah akan dipakai untuk ujian akhir kelas 3 SMA. Aku pun turut bahagia karena hal itu. Oh iya, aku juga merupakan anggota aktif pecinta alam di sekolahku. Aku memiliki 4 kawan yang selalu bersamaku ketika kami mengeksplorasi alam. Mari ku perkenalkan, ada Arta, Reza, Raden, dan Arfa. Kami semua adalah anak laki-laki. Kami selalu berdampingan ketika mendaki gunung. Namun, kini akan mendaki gunung lagi selagi mendapatkan libur. Dan gunung yang kami kunjungi ini akan sangat menantang. Bro, mantep nih udah libur aja, ucap Arta. Iya cuy, 2 minggu lagi. Ada rencana kagak? Ucap Raden. Daki gunung lagi lah kuy, ucap Arfa. Oke juga sih, tapi yang lebih challenging dong. Naik gunung doang kan udah sering kita, ucapku. Iya bener, ada usulan gunung gak? Ucap Reza. Kami pun sejenak mencari-cari informasi di internet untuk inspirasi gunung apa yang akan kami daki. Dan aku pun menentukan salah satu nama gunung yang cukup terkenal. Bro, gimana kalau ke Gunung Lawu? Ucapku. Lawu? Yang di daerah Ngawi sama Magetan itu bukan? Ucap Arta. Iya benar bro, jawabku. Kayaknya oke sih, tapi spesialnya apa nih? Ucap Arfa. Ada nih misterinya bro, ucapku lagi. Apa nih misterinya? Tanya Raden. Jadi gini, kita kan berlima ya bro. Nah di gunung ini kita nggak boleh mendaki dengan jumlah orang ganjil. Challenge-nya, kita akan tetap daki gunung ini berlima sampai puncak. Ngeri juga sih, tapi kuilah sikat aja, ucap teman-temanku. Sabtu 18 Maret 2017, kami telah berkemas-kemas untuk pergi ke gunung. Dari Yogyakarta, kami naik bis hingga daerah Karanganyar, lalu naik mobil hingga ke kawasan Gunung Lawu. Di sana, kami yang sudah siap-siap mendaki langsung dihadapkan dengan sang juru kunci. Ia mengingatkan bahwa jika kami berdaki berlima, maka akan ada sosok yang terus menghantui kami. Namun karena kami tetap keras kepala dan tujuan kami, maka kami tetap mengelak dengan alasan kami tidak ada uang untuk menyewa tour guide tambahan. Akhirnya karena memaksa, kami dapat mendaki berlima
Gunung Lawu, here we go, teriak Arpa. Gue buktiin kalau mitos itu bullshit, teriakku dengan sengak. Kami pun berjalan langkah demi langkah. Jalan terjal berbatu, dingin, bahkan bertanah. Kami coba lewat bersama. So far semuanya masih aman-aman saja. Kami masih sempat ngobrol sampai mendaki. Namun hal-hal aneh udah mulai terasa. Duh, Arta jangan nahan pundak gue. Pegel tak? Ucap Raden. Hah? Nahan pundak? Tangan gue dari tadi di sini. Ucap Arta. Lah, kan lu yang jalan di belakang gua. Jangan iseng ah. Ucap Raden lagi. Gak percaya lu sih. Serah dah. Ucap Arta. Buat itu, aku masih menganggapnya sebagai keisengan dan tak berpikir aneh-aneh. Perjalanan pun kami lanjutkan. Aku tiba-tiba merasa haus. Lantas aku pun hendak mengambil air minumku yang kutaruh di kantung luar tas. Namun saat ku mau mengambilnya, air itu sudah habis. Ah, kok ini minum gue habis? Lu gak minum kan? Lu dari tadi di belakang gue kan? Tanyaku. Enggak lah, Dit. Gue dari tadi jalan doang di belakang lo. Ya udah, daripada lu haus, ini gue bawa air botol lebih. Yaudah deh, makasih ya. Aku sedikit menaruh rasa curiga, namun cuman aku abaikan. Kami pun menemukan hamparan yang cukup rata. Kami cukup kelelahan. Kami pun memasang tenda di sana. Aku setenda dengan Arpa dan Raden setenda dengan Arta dan Reza. Setelah kami memasang tenda, kami beristirahat dan rebahan sejenak, lalu memasang api unggun untuk ngobrol bersama. Akhirnya bisa singgah juga ya. Udah capek juga nih, ucap Reza. Iya nih, gue juga lumayan pegel sih, ucap Arta. Gunungnya sejauh ini menurut kalian gimana, bro? Tanya Raden. Lumayan bagus lah, Arpa menembali. BTW mitos-mitos ganjil itu nggak muncul dari tadi. Belum asik nih, haha, tertawaku. Iya nih, tunggu aja kali ya. Atau kita aja yang terlalu gagah, jadi si doi kagak muncul-muncul, cetuk Reza. Iya kali ya, Arta menambahkan. Den, mulai lapar nih, ambil snack-snack kita yang disimpan di tenda dong, seru Reza. Sip, gua ambilin bentar ya. Raden pun bergegas menuju tenda. Namun setelah beberapa menit, ia keluar dengan wajah kebingungan. Woi, snacknya kok kagak ada? Perasaan tadi pada bawa semua dah, ucap Raden. Iya nih, kok kagak ada sih? Ada yang nyembunyiin ya? Aku, ucap Arta. Ya kagak lah, kalau disembunyiin kita mau makan apa? Arpa pun menembali. Iya, kok bisa ya? Masa iya setan nyurinya ciki sama air? Ucapku. Akhirnya kami tidak memakan snack kami karena hilang. Semakin lama, suasana semakin sunyi dan gelap. Tiba-tiba aku mendengar suara suling, namun dari jarak yang cukup dekat. Woi, lu pada dengar bunyi suling kagak? Tanyaku. Iya, gue juga denger nih, ucap Arpa. Iya nih, kayaknya bunyi-bunyiannya deket ya, Arta menambahkan. Bener, tapi kok malam-malam gini ada bunyi suling ya? Reza pun ikut menambahkan. Iya, bunyinya keras dari tenda gua sama Arpa nih, ucap Raden. Yaudah, gue penasaran bener. Gue mau cek ke tenda lu dulu ya. Aku pun memasuki tenda, namun aku sangat terkejut. Aku menemukan sosok yang berwajah aneh sedang bermain suling. Tapi ia berwujud manusia. Alisnya tebal dan menatapku tajam dengan senyuman. Siapa lo? Ucapku cukup kaget dan ia hanya tersenyum. Lalu aku memanggil Arpa untuk melihatnya. Woi Fa, sini. Ada orang aneh nih di tenda,
teriakku. Ya, gue kesana, ucap Arfa. Nih lihat orangnya yang tadi main suling. Dia melototin gua, ucapku. Mana, gue coba lihat. Mana? Gue cuma lihat tas-tas kita, Dit, ucap Arfa. Seketika ia dan bunyi sulingnya menghilang. Lalu kami kembali ke HP Unggun. Lu halu kali ah, ucap Arfa. Enggak, Fah, tadi gue bener-bener lihat. Paling lu ngantuk, jadi banyak ngayal. Mending istirahat, bro. Ya udahlah, kalau nggak percaya. Akhirnya kami semua tidur dan kembali ke tenda masing-masing. Aku berusaha tidur, namun tetap gelisah karena sosok aneh tadi. Aku langsung berpikir pada mitos itu. Setelah gelisah, aku pun memejamkan mataku. Namun, tak terlalu lama, aku pun terbangun dengan keadaan yang cukup pusing. Spontan, aku langsung memanggil Arfa yang tidur di sebelahku. Namun, pas ku tengok, ia bukan Arfa. Mukanya berbeda, namun dengan kondisi tertidur. Aku pun cukup kaget dan sedikit ketakutan dan bingung. Sembari beranjak dari tenda, aku pun memanggil-manggil Arfa. Pa, woi, Pa, lu di mana? Aku pun beranjak keluar tenda dan melihat Arfa sedang teriak kepada sosok hal yang aku juga tak bisa lihat. Ia tetap berbicara ke sosok itu tanpa menghiraukanku. Aku berpikir ini semakin gawat. Aku pun memanggil Raden, Reza, dan Arta. Za, Den, Tak, bangun dulu, gawat, ucap gua. Kenapa, Dit? Ada apa? Ucap Arta. Please, kali ini gue nggak halu, ini bener. Pertama, di tenda gue ada orang asing. Dan kedua, di luar si Arfa lagi ngobrol sendiri nggak jelas. Yaudah, ayo, sama-sama kita cek keluar. Kami pun keluar, namun kami menemukan Arfa dalam kondisi pingsan tak sadarkan diri. Kami semua kaget. Lalu Raden dan Reza mengajak Arfa, sementara aku dan Arta mengecek tendaku. Saat mengecek tenda, semuanya kosong. Tak ada sosok itu lagi. Akhirnya kami hendak keluar tenda lagi. Namun ketika kami melangkah keluar tenda, Arta tiba-tiba terjatuh dan terlihat ketakutan. Wih, siapa lu? Jerit Arta ketakutan sambil terjatuh ditopang olehku. Lu lihat apa, Tak? Ucap gua. Gua lihat ada orang mukanya serem banget, melotot dan setengah mukanya kebakar, ucap Arta. Tapi gue nggak lihat apa-apa, Tak. Iya, Dit. Sejauh ini kita ngelihat sosok yang berbeda-beda, yang masing-masing dari kita nggak bisa lihat semuanya. Mungkin ini semua karena kita menantang gunung ini sehingga para penghuninya yang keluar, ucap Arta. Mungkin gue juga nyesel dan takut banget. Karena dalam kondisi yang sangat mencekam dan menakutkan, dan Arpa juga belum sadarkan diri, akhirnya kami memutuskan untuk berdoa dan meminta ampun telah menantang gunung ini. Langit pun semakin cerah, tanda pagi akan tiba. Kami yang sudah sangat menyesal, akhirnya mengakhiri doa kami. Arpa pun terbangun dengan keadaan lemas. Akhirnya kami bergegas untuk merapihkan bawaan kami dan memutuskan untuk turun gunung. Bersyukur sepanjang turun gunung kami tak celaka dan bisa kembali dengan selamat. Dengan pengalaman ini, kami belajar untuk tak bermain-main dengan aturan alam dan gunung, dan kami berterima kasih pada Tuhan karena berkat doa kami bisa selamat dari ini semua. Oke, segini aja konten gue ceritain kali ini. Mungkin kedepannya gue juga bakal ceritain cerita-cerita yang pendek aja ya. Soalnya gue bikin cerita yang panjang juga view-nya kurang bagus. Dan gue bakal rutin upload di malam Jumat cerita horor. Dan mungkin di luar malam Jumat juga gue bakal upload juga sih kalau gue udah mentok gak ada konten. Jadi klik tombol subscribe, terus like video ini kalau lu suka, karena subscribe dari lu membantu gua untuk
mengembangkan channel gua. Apa sih anjir? Follow juga sosial media gua, linknya ada di deskripsi. Gua ada di Twitter dan di Instagram. Lu kalau ada cerita horor juga bisa kirimin ke channel. Kalau lu ada cerita horor, lu juga bisa emailin ke gua atau DM di Twitter dan Instagram gua ya. Tonton juga konten-konten gue yang lain. Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.